Halo semua, kembali lagi di vlognya Rijal Swada. Di video kali ini gue mau buat video tentang cara nyetir untuk pertama kali. Jadi buat kalian yang lagi mau belajar mobil dan pertama kalinya mau belajar mobil atau pegang setir gitu kan, kayaknya kalian harus nonton sampai habis video ini. Oke, jadi kayak gimana caranya? Tonton aja videonya sampai habis. Oke, jadi gini ya, kalau misalkan kalian mau belajar mobil, itu usahakan kalian itu didampingi oleh instruktur. Nah, dan instrukturnya itu yang berpengalaman dan kalau bisa yang bersertifikat. Jadi demi keamanan juga ya, demi keamanan teman-teman semua dan keamanan pengguna jalan yang lain. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman mau belajar nyetir itu didampingi dengan instruktur yang khusus. Nah, cuma kalau misalkan teman-teman tinggal atau ada area kosong atau area yang aman lah untuk kita belajar mobil sendiri, teman-teman bisa juga belajar di situ dengan didampingi oleh orang yang udah bisa nyetir tentunya. Di situ teman-teman bisa belajar ya, minimal bisa maju, bisa mundur kayak gitu kan. Bisa mindah-mindahin tuas transmisi. Terus teman-teman di situ juga bisa belajar fungsi-fungsi dari switch control yang ada di setir, yang ada di dashboard, yang ada di trim. Teman-teman bisa sambil belajar itu semua fungsinya untuk apa aja. Kalau mau sen kanan mana yang harus diklik, sen kiri mana yang harus diklik, ya kan. Jadi teman-teman pelan-pelan bisa sambil belajar itu. Nah, dan di sini gue mau kasih tahu cara ke teman-teman gimana sih caranya nyetir mobil dan apa aja yang perlu diperhatikan di awal-awal kita belajar nyetir. Nah, oke. Jadi yang pertama teman-teman itu kalau bisa sih kalau belajar mobil harus dari manual ya. Kalau bisa pertama kali kita belajar mobil itu manual. Kenapa? Karena kalau kita bisa manual, otomatis matic gampang. Nggak bedanya motor aja. Kalau kita udah bisa pakai motor kopling manual kayak gitu ya kan, kita pakai matic ya tinggal naik aja. Matic mah tinggal gas aja kan, nggak perlu skill nginjek kopling, pindah-pindahin gigi, terus kalau pas macet netralin pindah gigi lagi kayak gitu. Apalagi kalau pas tanjakan setengah kopling kayak gitu kan susah kan. Nah, jadi kalau yang susah aja udah bisa, apalagi yang gampang. Kalau matic sih tinggal oper ke D, ke drive, udah tinggal gas rem aja beres kan, kasarnya kayak gitu kan. Jadi kalau bisa teman-teman itu kalau misalkan belajar mobil itu usahakan belajar dari yang manual dulu. Karena kalau teman-teman udah bisa yang manual, gue jamin deh pasti yang matic bisa gampang. Nah, jadi yang pertama sekarang kita bicara manual ya. Yang pertama teman-teman itu yang penting kalau di manual itu kita belajar maju, belajar mundur, itu jangan sampai mesinnya mati kayak gitu kan. Yang penting itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin next stepnya kita mempertajam feeling ya. Karena kita bawa mobil itu kan gak kayak naik motor kan. Kalau kita naik motor ya kanan kiri motor itu kelihatan. Tapi kalau kita naik mobil, kanan kiri kita itu kan terbatas. Visibilitas kita untuk ngelihat keluar, kanan kiri apalagi ke belakang itu kan terbatas banget. Jadi sebelum turun ke jalan pastikan feeling teman-teman itu udah cukup gitu ya, udah mateng. Jadi jangan sampai juga nanti kita kan di Indonesia, jadi setir kanan, jadi otomatis mobil ada di sebelah kiri. Jangan sampai nanti feeling teman-teman belum main, udah turun ke jalan di sebelah kiri ada got, ada comberan. Ini masih jauh nggak ya? Apa udah deket nih sama got nih ban sebelah kiri gitu kan? Akhirnya nyemplung, nyangkut. Akhirnya yang belakang jadi macet kayak gitu kan. Sekarang kita mau belajar gimana caranya masukin gigi dan ngebuat si mobil ini tuh jalan tanpa mesin mati, atau untuk pemula lah istilahnya kan. Yang penting kita bisa ngeloyor aja mobil. Oke, saksikan terus videonya ya. Paling kanan itu untuk gas, yang tengah itu untuk rem, dan yang paling kiri itu untuk kopling. Teman-teman harus paham itu dulu, posisi pedal gas di mana, posisi pedal rem di mana, dan posisi kopling di mana. Jangan sampai nanti setelah turun ke jalan teman-teman salah injek, bukannya injek rem malah injek gas, bisa berabe.
Nah, terus kayak gimana sih cara memposisikan kaki yang pas gitu kalau kita bawa mobil manual? Jadi untuk kaki sebelah kanan, tumit kaki sebelah kanan kita itu ada di tengah-tengah sini ya. Jadi kita posisi kakinya tuh kayak gini. Jadi si telapak kaki ini dia bisa kanan kiri kayak gini. Jadi habis dari gas, rem, jadi dia bisa pindah dengan cepat. Jadi jangan nginjeknya tuh jangan begini. Kalau kayak gini butuh waktu lama dan riskan kaki nanti kesangkut pedal. Jadi mendingan tumitnya ditempelin di bawah sini. Terus telapak kaki jadi bisa pindah-pindah kayak gini dengan mudah ya. Bisa ke gas, ke rem, ke gas, ke rem. Nah, yang kiri ini, yang kiri sih fokus di kopling aja. Nah, jadi kayak gitu ya kalau untuk posisi kakinya ya. Nah, terus gimana kalau kita mau pertama kali masukin gigi? Yang pertama kita injek koplingnya. Terus kita masukin tuas transmisinya ke gigi 1. Terus kita lepas perlahan. Nah, sekarang kita coba pelajari dulu tuas transmisinya ya. Nah, jadi tuas transmisinya itu kan kayak gini nih. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 R yang berarti reverse atau mundur. Nah, jadi kalau untuk posisi satunya itu berarti kan ini kan ada di pojok kiri atas. Berarti kita geser ke kiri, mentokin sampai kiri, terus kita dorong ke atas. Nah, itu dia posisinya masuk ke gigi 1. Untuk ke gigi 2-nya kita tarik ke tengah. Ini netral ya. Kalau posisi netral, tuasnya itu dia bisa bebas ke kanan kiri kayak gini. Ini posisinya netral. Terus dia posisinya pas di tengah-tengah. Nah, terus kalau kita masuk ke gigi 2, ini kan 2 ada di pojok kiri bawah. Berarti kita dorong ke kiri sampai mentok, terus kita tarik ke bawah. Nah, ini dia masuk posisi gigi 2. Kita netralin lagi. Dan untuk posisi gigi 3-nya, dia kan ada di tengah atas. Berarti ya dari posisi 2 pengen ke 3 gitu. Tinggal kita netralin lagi, langsung dorong ke depan. Nah, itu udah masuk gigi 3. Dan begitu seterusnya. Tinggal ikut arahan ini aja. Nanti lama-lama juga terbiasa kok mainin ini. Oke ya, sekarang posisi kita lagi berhenti nih, lagi diem nih. Mobil nggak bergerak. Nah, sekarang teman-teman kita gimana caranya supaya mobil ini bisa melaju tanpa harus digas. Ingat, jadi teman-teman masih baru belajar, nggak usah digas-gas dulu. Yang penting mobil bisa maju dulu dan teman-teman bisa paham gimana cara mainin kopling dan pindah-pindah giginya ya. Jadi untuk pertama kali jalan nggak usah digas, takutnya nanti feeling kaki kanannya kita itu belum dapet, jadi ngegasnya kedalaman bahaya. Jadi untuk pertama kalinya itu teman-teman bisa lihat. Jadi di bawah sini ada pedal kopling ya, kita injek pedalnya. Terus kita masukin tuas transmisinya ke posisi gigi 1. Berarti kiri atas. Jangan lupa lepas rem tangannya ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Ini gua lepas pedal koplingnya pelan-pelan tanpa digas. 1, 2, 3 dan mobilnya bisa melaju. Nah, jadi dengan kecepatan kurang lebih 5 km per jam ya. Jadi tanpa harus digas, hanya lepas kopling, itu mobil bisa melaju 5 km per jam. Nah, jadi teman-teman udah kayak gini aja, yang penting bisa maju kayak gini kan. Terus sesekali injek koplingnya, lepas lagi. Nah, yang penting bisa majunya tuh kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah mulai pede, teman-teman bisa tambah sedikit gasnya. Nah, bisa tambah sedikit gasnya, jadi agak cepet. Kayak gitu aja sih. Kita ulangin lagi yuk. Jadi tadi gimana stepnya? Kita injek koplingnya, kita masukin tuas transmisi ke 1, lepas rem tangan, dan lepas koplingnya perlahan-lahan. Akhirnya mobilnya jalan. Gampang kan? Nah, yang penting bisa ini aja dulu, mobilnya bisa jalan. Nah, kalau udah mulai lancar, teman-teman bisa tambah gasnya ya. Tambah gasnya. Terus kalau mau masuk ke gigi 2, posisi jalan kayak gini, teman-teman injek koplingnya sambil lepas gas. Terus pindah transmisinya ke
posisi gigi 2. Nah, terus teman-teman bisa lepas koplingnya perlahan sambil gasnya ditambah. Jadi dia bisa lebih laju lagi ya. Seperti itu. Sama juga ya, kalau mau setiap pindah gigi itu kita harus injek kopling dulu. Injek kopling, sambil lepas gas, oper giginya. Giginya udah masuk, lepas kopling sambil tambah gas lagi. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk pertama kali start, teman-teman nggak usah langsung injek gas kenceng-kenceng. Jadi teman-teman cukup injek kopling, masukin tuas transmisi ke gigi 1, lepas rem tangan. Tidak usah digas, nggak usah digas, jadi lepas aja koplingnya pelan-pelan. Lepas koplingnya pelan-pelan, nah dan mobil udah mulai bisa jalan kan, dan dia nggak akan mati. Kecuali di belakang muatannya penuh, banyak orang ya, lebih berat gitu, jadi ya dia harus ditambah gas. Kalau misalkan teman-teman hanya berdua atau sendiri, nggak usah digas, dia kuat, karena dia torsinya cukup besar sih. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman baru pertama kali belajar mobil, usahakan di jalan yang datar, dan kalau bisa itu jangan digas dulu. Takutnya feeling kaki kanan teman-teman itu belum dapet ke pedal gasnya, nanti yang ada gasnya ketinggian dan mobilnya lompat kayak gitu kan. Jadi mendingan kalau pertama kali start itu teman-teman injek kopling, masukin giginya ke gigi 1, lepas rem tangannya. Nggak usah digas, lepas aja lepas aja pedal koplingnya itu secara perlahan-pelan, bener-bener pelan-pelan. Nah, nanti di situ teman-teman udah dapat feel-nya tuh, mobilnya pasti jalan. Mobilnya jalan dan dia nggak akan mati mesinnya karena torsi si mobil itu cukup besar. Jadi kalau kita di depan hanya berdua itu cukup sih, jadi nggak akan mati. Jadi nggak usah digas, takutnya nanti lompat. Nah, terus kalau misalkan mobilnya udah mulai jalan, itu teman-teman bisa mulai sedikit demi sedikit tambahin gasnya, jadi biar agak laju lagi mobilnya. Nah, sama begitu juga kalau teman-teman mau pindah gigi ke gigi 2, jangan lupa injek koplingnya, masukin ke transmisi gigi 2, terus lepas perlahan sambil ditambah gas. Nah, jadi mungkin itu aja kalau untuk start awalnya. Ingat, nggak usah digas dulu, nggak apa-apa. Masukin gigi 1, lepas kopling pelan-pelan, mobil pasti jalan dan nggak akan mati. Yang penting ngelepasnya jangan dikagetin ya, bener-bener perlahan kayak gitu, dia mesin nggak akan mati. Nah, terus selanjutnya gimana caranya kita itu buat dapetin feeling ke jalan. Contohnya kayak misalkan di sebelah kiri kita ada got, atau ada lubang, atau ada comberan kayak gitu. Gimana caranya kita dapetin feeling supaya ban sebelah kiri kita itu nggak nyemplung ke got itu? Oke teman-teman, sekarang kita mau coba belajar feeling roda sebelah kiri ya. Gimana sih supaya roda sebelah kiri itu nggak nyemplung ke got atau jeblos ke lubang? Karena sebelah kiri itu kan kita nggak bisa lihat ya, posisinya jauh. Kalau sebelah kanan sih enak, kita tinggal buka jendela terus ngintip ke bawah kayak gitu bisa. Kalau sebelah kiri kan enggak. Nah, jadi di sini gue mau kasih contoh ke teman-teman. Jadi ini posisi udah pas di tengah-tengah ya. Jadi ini tuh kalau dashboard ini kan ujung kanan, ujung kiri ini di pilar A. Ini kan ada tengahnya kan di sini nih. Ada tengahnya di sini. Nah, jadi anggaplah ini itu lubang ya, lubang got yang nggak ditutup. Nah, ini pinggir jalan ini tuh anggap aja lubang got yang nggak ditutup. Nah, jadi untuk amannya supaya ban kiri kita nggak jeblos, kalau visual dari sisi driver seperti ini, usahakan si garis pinggir jalan ini, nah ini ketemunya tuh di tengah-tengah dashboard. Jadi ini area dashboard kanan, ini kiri. Nah, ini garis pinggir jalan ini atau pinggir atau gotnya itu ada di tengah-tengah sini. Jadi kalau si garis ini makin ke kanan, si garis ini makin ke sini, makin ke sini, dijamin mobil teman-teman nyemplung got. Tapi kalau garis ini makin ke jauh ke sini,
itu makin ngejauh juga posisi roda kiri kita sama pinggiran jalan ini. Nah, terus kalau posisinya seperti ini kan ada di tengah-tengah ya. Jadi si godnya ini ada di tengah-tengah dashboard. Seberapa sih jaraknya sama roda sebelah kiri? Nah, kita lihat ya. Nah, jaraknya itu segini. Jadi ini roda depan sebelah kiri. Nah, ini yang tadi yang gue bilang, ini anggaplah ini got ya. Anggaplah ini comberan, nggak ditutup. Jadi jaraknya itu masih kurang lebih 2 jengkalan lah. Masih 2 jengkal, 1 jengkal, 2 jengkal lagi sama got. Nah, jadi jarak teman-teman itu aman. Jadi roda depan itu nggak nyemplung ke got kayak gitu kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Posisinya kayak gini. Si garis pinggir jalan ini ada di tengah-tengah dashboard. Amannya sih kayak gitu. Kalau teman-teman feelingnya belum terlalu mateng atau baru bisa bawa mobil, usahakan garis pinggir sebelah kiri ini ada di tengah-tengah dashboard ini. Jadi teman-teman ban sebelah kirinya itu nggak nyemplung, masih aman. Jadi itu ya caranya buat cari tahu ban sebelah kiri kita itu masih aman nggak jaraknya sama got yang ada di sebelah kiri kita. Jadi posisikan pinggir jalan atau garis jalan ini ada di tengah-tengah dashboard. Itu aman. Jadi makin ke sini garisnya, ban sebelah kiri kita itu makin mepet ke kiri. Kalau garis ini makin ke kanan sini, dia bannya semakin ngejauh. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus gimana sih caranya supaya kalau kita lagi di jalanan itu, misalkan kayak di sini nih ada 3 jalur ya, 1, 2, 3. Gimana sih caranya supaya kita itu nggak geol-geol, mobilnya nggak kanan kiri gitu kan. Dilihat dari belakang itu kayaknya wah kayak gitulah berantakan gitu kan. Biar lurus itu gimana sih caranya? Nah, kalau itu sendiri sih sebenarnya nggak ada cara khusus ya. Alias bisa dibilang itu sih ya seiring berjalannya waktu nanti teman-teman pasti udah mulai terbiasa feelingnya sama setir. Udah terbiasa feelingnya sama setir, jadi ya terbiasa dengan sendirinya lah. Jadi setir mobil itu sebenarnya dia posisi udah lurus nih kayak gini. Itu kalau kita diem aja nggak bergerak, mobil pasti bakal lari. Kalau nggak ke kiri ya ke kanan. Makanya kalau kita lagi di tengah kayak gini ya kita harus ada koreksi sedikit lah, sedikit-sedikit kita koreksi kanan kiri kayak gini, kita main-mainin. Cuma kalau untuk garis jalan sendiri kita bisa lurus begini sih ya seiring berjalannya waktu lah, nanti juga pasti bakalan lancar gitu kan. Nah, kalau untuk berhenti di tanjakan sendiri kayaknya gue belum bisa kasih contoh di sini ya, karena kebetulan di sini nggak ada jalan yang modelnya kayak tanjakan gitu. Tapi sebenarnya gampang sih, kita main rem tangan aja juga bisa. Jadi jangan terlalu sering setengah kopling kalau kita ditanjakan itu, nanti koplingnya itu cepat panas dan aus kebakar. Makanya kita main rem tangan aja kalau tanjakan. Cuma kebetulan di sini nggak ada jalanan tanjakan, jadi sorry banget gue nggak bisa ngasih contoh ke kalian. Nah, kalau bisa sih teman-teman yang penting pahamin itu dulu. Sama tadi yang gue bilang kalau misalkan caranya kita cari tahu jarak ban depan sebelah kiri kita itu ke got atau ke pembatas jalan sebelah kiri itu seberapa. Teman-teman tadi udah bisa lihat sendiri contohnya ya. Jadi di tengah-tengah dashboard itu kita kelihatan garis jalannya itu posisinya itu ketemunya di tengah-tengah dashboard. Belajar mobil itu gampang dan menyenangkan kok. Rajin-rajin aja latihan, perbanyak jam terbangnya, insya Allah nanti teman-teman juga bawa mobil itu kayak bawa motor, ayo aja nyantai aja boles. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan, kalau ada yang salah silahkan dikoreksi di kolom komentar. And see you next video, bye.